Kampung yang tak pernah benar-benar tenang. Di ujung kecamatan Sukamakmur, ada sebuah kampung tua bernama Kampung Cempaka Hitam. Kampung ini dikelilingi kebun bambu lebat dan sawah berlumpur. Siang hari terlihat biasa saja. Tapi jika malam tiba, angin yang berdesir membawa aroma tanah basah dan bau anyir yang tak jelas asalnya. Di kampung itulah tinggal seorang perempuan parubaya bernama Bu Ranti. Bu Ranti dikenal bukan karena kebaikannya, melainkan karena mulutnya yang lebih tajam dari silet dan perbuatannya yang selalu menyusahkan orang lain. Ia suka memfitnah tetangga, mengadu domba warga, mengadu ke RT jika ada yang sedikit saja salah, mengusir anak-anak yang bermain, menyiram air kotor ke halaman orang, mengutuk orang yang tidak mau menuruti keinginannya. Jika ada tetangga yang berbahagia, Bu Ranti iri. Jika ada tetangga berduka, Bu Ranti justru mencibir. Tak ada satupun orang di kampung itu yang benar-benar ikhlas menyapanya. Di rumah kayu kecil di samping rumah Bu Ranti, tinggal seorang janda tua bernama Maksari. Suaminya meninggal bertahun-tahun lalu. Sejak itu hidupnya penuh kesabaran. Maksari sering menjadi korban Bu Ranti. Pernah suatu malam, Bu Ranti menuduh Maksari mencuri sendalnya. Padahal sendal itu ditemukan di kolong rumah Bu Ranti sendiri. Maksari dipermalukan di depan warga. "Dasar pencuri!" teriak Bu Ranti kepada Maksari. Malam itu, Maksari menangis sambil bersujud. Dengan suara gemetar ia berdoa, "Ya Allah, aku ikhlas dizalimi, tapi jika perbuatannya melampaui batas, maka tunjukkanlah keadilan." Malam mendadak berhenti. Daun-daun bambu tak lagi bergesek. Dan dari kejauhan, beberapa minggu kemudian, Bu Ranti jatuh sakit. Anehnya, badannya panas, tapi keringatnya dingin. Matanya sering melotot ke sudut ruangan. Ia berteriak-teriak ketakutan menyebut nama orang yang telah ia sakiti. Ia mengaku ada perempuan hitam berdiri di langit-langit rumahnya. Setiap malam, teriakan Bu Ranti menggema, "Jangan tarik kakiku. Ampun, aku salah." Tidak ada yang berani menjenguk. Bahkan anaknya sendiri memilih tinggal di rumah mertua. Malam Jumat Kliwon. Langit gelap sejak sore. Awan menggantung rendah seolah ingin menelan bumi. Saat azan Isya berkumandang, petir menyambar bertubi-tubi. Di tengah hujan deras, terdengar jeritan panjang dari rumah Bu Ranti. Satu kilat menyambar tepat di atas atap rumahnya. Listrik seketika mati. Langit bergetar. Dan Bu Ranti meninggal dunia. Wajahnya membiru. Matanya terbuka lebar. Mulutnya menganga seolah masih ingin memaki seseorang. Saat warga terpaksa mengurus jenazahnya, keanehan mulai terjadi. Ketika air disiramkan ke tubuh Bu Ranti, air berubah keruh kehitaman, bau busuk menyengat keluar dari pori-pori tubuhnya, lalat datang meski hujan deras. 3 orang yang memandikan jenazah mendadak muntah dan pingsan. Salah satu dari mereka berteriak histeris, tangannya bergerak. Padahal, Bu Ranti sudah meninggal. Saat jenazah diangkat menuju pemakaman, hujan turun makin deras. Setiap langkah keranda, petir menyambar. Kilat menyambar pohon. Kilat menyambar tanah. Kilat menyambar tepat di depan rombongan pengiring jenazah. "Astagfirullah," ucap beberapa orang di sana yang terkejut. Beberapa warga menangis ketakutan. Anak-anak berteriak, Bu Ranti nengok. Matanya melek. Langit seolah marah. 3 hari setelah pemakaman, Maksari mendengar ketukan di jendela tengah malam. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Namun di tanah, ada jejak kaki basah menuju arah kuburan Bu Ranti. Malam berikutnya, anak-anak bermimpi dikejar perempuan berambut panjang, berwajah pucat, berbaju merah menjuntai ke tanah. Lalu, warga melihat sosok perempuan berambut kusut sambil tertawa di depan rumah Bu Ranti. Bau bangkai muncul dari arah rumah Bu Ranti. Dan setiap tengah malam, terdengar suara tangisan dari dalam rumah Bu Ranti. Bu Ranti menampakkan diri, duduk di pagar rumah tetangga, berdiri di dapur sambil mengaduk panci kosong, mengintip dari balik pohon bambu. Wajahnya rusak, lehernya terkulai. Matanya hitam legam. Ia sering muncul sambil membawa ember air kotor, menyiram rumah orang-orang yang dulu ia benci. Karena warga sudah resah, seorang ustadz dipanggil. Setelah ritual,
Ustadz berkata dengan wajah pucat, arwahnya terikat oleh kebencian dan doa orang-orang yang tersakiti. Ia tidak dizalimi. Ia menuai apa yang ia tanam. Sekarang warga sudah tidak diganggu lagi. Tapi kuburannya kini selalu basah. Tanahnya turun setiap malam. Dan terdengar suara rintihan dari dalam.